main film sih waktu itu. Nyesel banget. Itu kak. Yang mana? Nyesel sih. Sebenarnya aku nggak nyesel main filmnya. Aku nyesel sorry banget nggak usah disebut ya. Aku menyesal menerima pekerjaan itu ya? Karena menurut aku ada beberapa pihaknya yang nggak banyak sih, itu agak jahat sih menurut aku sama aku gitu loh. Terus kalau misalnya kenapa nggak dikasih tahu kalau misalnya masih agak buruk gitu loh, kayak oke, rap at least kayak ngomong jujur aja jadi aku bisa memperbaiki. Terus pas aku lagi dihujat orang belakang ya itulah pihak itu oknum ya, aku sebut oknum ya karena nggak semuanya. Dia malah upload story yang semakin kayak memvalidasi kalau aku tuh nggak benar, padahal gila dia ngemis-ngemis loh sama aku saat itu kayak biar aku menerima job. Jadi kamu merasa dimanfaatkan sama oknum? Iya, biar aku menerima job itu. Dan saat itu aku pernah protes, aku pernah bilang waktu itu aku cancel aja jobnya karena aku ngerasa beberapa kali aku disaltiin dan aku ngerasa aku tidak melakukan kesalahan dan aku mau belajar. Terus dia kayak membujuk-bujuk lah sampai akhirnya kayak oke, aku nggak jadi cancel. Itu belum mulai syutingnya. Oke lah, aku nggak jadi cancel. Tapi di saat aku lagi dihujat sama netizen saat dibilang acting aku buruk, aku akuin acting aku buruk. Dia malah upload story yang abis itu di-delete selama kayak paling 2 jam, 3 jam. Tapi menurut aku, kok lu gini sih, lu nggak inget dulu? Dan bahkan sorry banget bayarannya aja telat, sorry. Kayak lu kayak bayarannya juga sorry ya, kita ngomongin tentang uang. Bayarannya kecil. Aku cuma nyari pengalaman saat itu. Bayaran kecil, tapi pengalaman buruk. Iya, telat ya. Iya. Bayarannya juga telat, nggak sesuai dengan kontrak. Tapi lu juga kompor. Kayak kenapa? Lu lupa saat sebelum syuting. Emang dia upload apa sih? Kayak aku lupa ya, aku nggak screenshot waktu itu. Aku dikasih sama followers aku, ini kamu nggak mau tegur kok, dia malah kayak gini sih. Seharusnya itu kan bagian internal. Dia harusnya kalau emang nggak suka sama aku langsung ngomong langsung nggak sih? Nggak seperti itu. Nah, jadi momennya nggak pas. Jadi waktu itu dia lagi diserang, terus dia ngepost sesuatu yang bikin dia makin diserang. Intinya seperti itu. Let me do that. Fuji N membahas soal pengalamannya saat pertama kali menjajal dunia akting. Hal itu diungkapkan oleh Fuji saat berbincang dengan Choky Pardide, Vion, Atis, dan Meden dalam program YouTube Bocah-Bocah Kosong. Bukan karena main filmnya yang ia sesali, akan tetapi pernah menerima tawaran bermain film berjudul Bukan Cinderella bersama Rafael Andual. Perempuan bernama Fujianti Utami itu mengaku mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari oknum yang ikut dalam produksi film tersebut. Salah satunya soal aktingnya, Fuji justru berharap pihak produksi jujur dengan kualitas aktingnya. Bahkan ketika Fuji panen hujatan netizen karena kualitas aktingnya begitu buruk, oknum tersebut justru malah memperkeruh suasana. Padahal oknum tersebut sebelumnya mati-matian membujuknya untuk membintangi film tersebut. Namun ketika Fuji menerima tawaran itu, orang tersebut malah melukai hati adik ipar almarhum Vanessa Angel tersebut. Sebagai informasi, Fuji membintangi film pertamanya berjudul Bukan Cinderella. Film tersebut tayang di bioskop pada 28 Juli tahun 2022 tak lama saat namanya melejit di dunia entertainment. Sayangnya, setelah membintangi film tersebut Fuji malah panen hujatan karena aktingnya dianggap buruk. Aja, gue kayaknya facelift Desember supaya kan lo nikah tahun depan kan, jadi gue udah kan jadi lebih muda lu nanti ya. Ya Allah cantik. Nanti salah lo Max lo. It comes to drive. Max down kalau gue. aduh. Tapi tahun depan gak sih Lun kira-kira lu? Ya pinter banget ya. Gak tahu ya, doain aja ya. Kalau berjodoh dan memang kita diberikan jalan untuk lancar ke arah sana, ya pasti kan. It's not something that kayak kita akan hiding it gitu loh. We're not gonna hide it, we're not gonna kayak padahal bulan apa terus kita diem-diem gitu, enggak sih. Iya, karena kan banyak yang mendoakan juga sebenarnya kan alhamdulillah ya. Gue nggak akan kayak tiba-tiba diem-diem terus nikah gitu. Kalau emang bocor ya bocor aja, memang kejadian gitu. Tapi kalau bisa jangan bocor, eksklusif kan ada duitnya cuy. Ya kalau ya bocornya juga udah dibeli ya susahnya. Tetap otak konten, tetap otak bisnis ya say. Luna Maya saat ini tengah menjalin hubungan asmara dengan Maxime Bautier.
Sudah hampir 2 tahun berpacaran, banyak yang mulai menanyakan kepada mereka soal rencana untuk menikah. Keduanya yang semakin tak malu-malu memamerkan momen kebersamaan kerap memunculkan desakan dari netizen agar segera meresmikan hubungan mereka. Banyak yang menilai mereka cocok bersanding sebagai sepasang suami istri. Bahkan ketika menjadi bintang tamu di podcast sahabatnya, Melanie Ricardo, lagi-lagi Luna kembali ditanya soal rencana pernikahannya dengan Maxim. Melanie sendiri langsung menanyakan soal kemungkinan mereka akan menikah dalam waktu dekat. Luna ternyata mengharapkan hal itu terjadi. Dia juga mengungkap bahwa dirinya dan Maxim sudah memikirkan soal rencana pernikahan mereka. Saat ditanya lebih spesifik mengenai kemungkinan untuk menikah di tahun depan, Luna tidak menjawabnya secara gamblang. Dia hanya minta didoakan agar hubungannya diberikan kelancaran jika memang dirinya berjodoh dengan Maxim. Luna pun mengaku banyak omongan di luar sana yang merasa dirinya terlalu menyepelekan urusan pernikahan karena tak pernah menjawab secara gamblang soal rencana pernikahannya. Padahal pernikahan itu sakral dan berkaitan juga dengan agama. Banyak yang berpendapat bahwa menikah adalah keharusan karena bagian dari ibadah. Jawaban Luna yang masih kerap abu-abu soal pernikahan membuat banyak orang kerap menganggapnya menggampangkan soal pernikahan. Padahal Luna bermaksud untuk menjelaskan bahwa pernikahan adalah sebuah pilihan, bukan paksaan dengan alasan apapun. Ketika seseorang ingin menikah karena merasa menjadi bagian dari ibadah, Luna menghargai itu. Tapi ketika ada orang yang merasa bahwa menikah adalah pilihan dan beribadah bisa ditempuh dengan cara yang lain, pendapat itu juga harus dihargai.